Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kapita Paradiba, Roro Gustidero, Darlima Mustafa, Nelly Juliani, dan Fadila Arti Cahyo ingin mempresentasikan sebuah jurnal sudah kami riset yang berjudul Studi Kewatakan Beton dengan Agregat Kasar dari Batu Kapur. Sumber jurnal ini berasal dari Hartono. Beliau merupakan program Diploma 3 Teknik Sipil Fakultas Teknik dari Universitas Diponegoro. Mari kita mulai. Yang pertama, pendahuluan. Ini ada yang pertama itu beton. Beton dalam konstruksi teknik sipil didefinisikan sebagai batu buatan yang dicetak pada suatu wadah atau cetakan dalam keadaan cair kental yang kemudian mampu mengeras secara baik. Beton ini termasuk ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada teknik sipil. Teknik sipil ini sendiri mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada pondasi, kolom, balok, dan plat. Selanjutnya ada teknik sipil hidro yang berisi bending, bendungan, saluran, dan drainase perkotaan. Dan yang terakhir teknik sipil transportasi, yaitu pekerjaan rigid pavement atau lapis keras permukaan kaku. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Beton merupakan campuran dari agregat Portland semen dan air dengan komposisi tertentu yang kemudian dicetak dalam suatu acuan sampai mengeras dengan baik. Komposisi tertentu merupakan perbandingan campuran, di mana tidak dapat sembarang menentukan perbandingan campuran untuk beton. Harus disesuaikan dengan maksud penggunaan beton. Menurut Ahmad Antono tahun 1989, beton merupakan fungsi dari bahan penyusunan yang terdiri dari bahan semen hidrolik atau Portland semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahan atau admixture atau adiktif. Dalam suatu konstruksi, beton hanya menahan tegangan tekan saja. Maka bagian yang menahan tarik perlu diperkuat dengan bahan lain karena kekuatan tarik dari beton sangat. Bahan membuat beton. Ada 3 bahan untuk membuat beton. Yang pertama, Portland semen. Yang kedua, agregat. Yang ketiga, air. Yang pertama, Portland semen. Portland semen merupakan komponen utama beton yang berfungsi sebagai bahan pengikat organik. Secara umum, memiliki sifat utama sebagai pengikat dan pengeras secara hidrolik. Portland semen memiliki diameter butir sekitar 0,50 mm, di mana pada hakikatnya merupakan hablur-hablur senyawa kompleks. Bahan baku semen terdiri dari CaO sebanyak 60-70%, SiO2 sebanyak 19-24%, Al2O3 sebanyak 4-8%, dan Fe2 sebanyak 2-6%. Nah, selanjutnya ada agregat. Agregat adalah butiran mineral yang apabila dicampur akan menghasilkan beton. Agregat merupakan bahan pengisi yang netral dalam membuat beton dan prosentasinya sekitar 70-75% dari massa beton. Nah, agregat ini punya fungsi yaitu untuk menghemat penggunaan Portland semen. Karena semakin banyaknya pemakaian agregat, semakin sedikit pula pemakaian Portland semennya. Selain itu, fungsi dari agregat itu adalah untuk mengurangi penyusutan pada proses pengerasan beton. Karena semakin banyak agregat di dalam beton akan mengurangi susut pengerasan pada beton. Pada jurnal ini, kita menggunakan agregat kasar dari batu kapur dan diharapkan dapat digunakan sebagai agregat kasar untuk pembuatan beton konvensional, yaitu untuk pembuatan rumah tinggal, seperti sloof, kolom, dan ring bulk. Karena konstruksi tersebut termasuk beton non-struktur. Selanjutnya ada air. Nah, air itu berpengaruh terhadap pembuatan pasta semen, yaitu dapat dikerjakan adukan beton, kekuatan susut, dan keawetannya. Air itu juga berpengaruh terhadap kelangsungan reaksi dari Portland semen, sehingga dihasilkan kekerasan dan kekuatan sesudah beberapa waktu. Setelah pengecoran, air juga berpengaruh pada perawatan dalam pengerasan beton.
guna menjamin pengerasan yang sempurna. Di sini ada gambar komposisi campuran beton. Di situ ada semen, air, udara, agregat halus, dan agregat kasar. Yang pertama, itu ada semen. Jumlah semen dari campuran beton sebesar 7-15%. Untuk penggunaan semen yang semennya sedikit pada beton itu sampai 7% untuk beton kurus. Sedangkan beton yang penggunaan semennya banyak atau sampai 15% itu disebut beton gemuk seperti di gambar. Lalu secara volumetrik, beton diisi oleh agregat sebanyak 61% sampai 76%. Itu sudah termasuk dari gabungan agregat halus dan agregat kasar. 61% itu untuk beton gemuk, sedangkan 76% itu untuk beton kurus. Dilihat dari komposisi campuran beton, agregat kasar itu punya volume yang cukup besar atau yang sangat besar dan dapat mempengaruhi kualitas dari betonnya. Baik, selanjutnya ada batu kapur atau batu gamping atau bisa disebut dengan limestone. Batu kapur merupakan sebuah batuan sedimen yang terdiri dari mineral kalsit atau disebut dengan kalsium karbonat. Secara kimia, batu ini terdiri atas kalsium karbonat. Terdapat pula batu kapur magnesium dengan kadar magnesium yang tinggi, sehingga mengubah batu kapur dolomitan dengan komposisi kimia CaCO3, MgCO3. Kemudian ada sifat dari batu kapur. Yang pertama dari segi warna, batu kapur itu berwarna putih, ada putih kecoklatan dan putih keabuan. Dari segi kilap, ada kaca dan tanah. Dari segi goresan, ada putih sampai dengan putih keabuan. Dari segi bidang belahan, bentuknya itu tidak teratur. Dari segi pecahan, ada uneven. Dari segi kekerasan, itu 2,7 sampai 3,4 skala MOHS. Dan dari segi berat jenis, ada 2,387 ton per meter kubik. Dan dari segi tenacity, itu ada keras, kompak, dan sebagian ada yang berongga. Ini ada metodologi penelitian. Tahapan penelitian ini dibagi 2 tahap, yaitu yang pertama penelitian tentang agregat kasar atau precak dari pecahan batu kapur. Yang kedua ada penelitian tentang beton dengan menggunakan campuran agregat kasar dari pecahan batu kapur. Simulasi dan sampel. Agregat kasar dari pecahan batu kapur yang diambil secara sembarang dari daerah Grobogan, Purwodadi, dan daerah Blora. Membuat sampel beton dicetak sebanyak 20 buah berupa kubus beton berukuran 15 x 15 x 15 cm dengan perbandingan campuran berat 1 Portland semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil dengan faktor air semen 0,55 dan Portland semennya merupakan Portland semen Gresik, sedangkan air dari air pump. Teknik pengumpulan data dan analisa. Metode pengujian dilakukan dengan 3 cara, yaitu kandungan lumpur, kekuatan tekan, dan karakteristik beton. Untuk mencari kuat tekan beton karakteristik, sampel beton sebanyak 20 buah kubus beton kemudian dites dengan mesin tekan beton. Hasil pengujian kemudian dianalisa dengan rumus TO BM sama dengan sigma N sampai 1, TO B pangkat 1. Kedua ada S sama dengan akar sigma N sampai 1, buka kurung TO B pangkat 1, dikurang TO BM tutup kurung pangkat 2, dibagi N kurang 1. Yang ketiga, TO BK sama dengan TO BM pangkat 1, dikurang 1,64 dikali S. Keterangannya yaitu TO B, yaitu kuat tekan beton yang didapat dari masing-masing kubus beton. TO BM yaitu kuat tekan beton rata-rata, S yaitu simpang baku, N yaitu jumlah sampel, TO BK yaitu kuat beton karakteristik, satuannya kilogram per sentimeter persegi. Lalu di sini ada pelaksanaan penelitiannya. Yang pertama itu bahan. Di sini ada bahan semen Portland, pasir, precak, dan air. Semen Portland yang digunakan adalah semen Portland Gresik dengan berat satuan semen Gresik sebesar 1,28. Lalu kantong semen yang baik itu tertutup rapat dan tidak ada bagian yang menggumpal.
Lalu di pasir pasar dari Muntilan itu dengan berat satuannya 2,45 dari 5 kali pemeriksaan. Dan modulus halus butir antara 3,5 sampai 3,7. Lalu kericak dari pecahan batu kapur ini dengan berat satuan kerikil sebesar 1,45. Lalu ada air yang digunakan itu dari PDAM Semarang. Di analisa hasil penelitian itu didapat dari masing-masing pengujian kubus beton, yaitu beton yang menggunakan agregat kasar batu pecah dari batu kapur, kemudian dihitung kekuatan tekanan karakteristik betonnya. Lalu dari peroleh nilai kuat tekan beton karakteristik untuk masing-masing beton yang menggunakan kericak batu kapur akan didapat nilai banding yang diharapkan. Di sini pasir. Kandungan lumpur pada pasir itu adalah 0,0094%. Lalu pasir Muntilan itu memenuhi syarat untuk pembuatan beton. Karena kandungan lumpur maksimalnya ialah 5%. Lalu berat satuannya pada pasir tersebut adalah 2,15. Air yang digunakan itu air PDAM yang sudah memenuhi syarat untuk pembuatan beton. Selanjutnya ada perhitungan kuat tekan karakteristik beton dengan campuran agregat kasar dari pecahan batu kapur. Nah, dengan rumus tau pangkat 1 BM sama dengan sigma N sampai dengan 1 dikali tau B pangkat 1 dibagi N sama dengan 4.789,91 dibagi 20 sama dengan 239,50 kg per cm persegi. Selanjutnya S sama dengan akar dari sigma N sampai dengan 1 dikali tau pangkat 1 dikali B dikurang tau pangkat 1 dikali BM pangkat 2 dibagi N-1 sama dengan akar dari 4098,84 dibagi 9 sama dengan 215,73 dan hasilnya sama dengan 14,69 kg per cm persegi. Selanjutnya tau pangkat 1 BK sama dengan tau pangkat 1 BM dikurang 1,64 dikali S sama dengan 239,50 kg per cm persegi dikurang 1,6 dikali 14,69 kg per cm persegi dengan hasil 215,41 kg per cm persegi. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kekuatan tekan karakteristik beton dengan menggunakan kericak dari batu kapur dengan perbandingan campuran 1 Portland semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil adalah tau pangkat 1 BK sama dengan 215,41 kg per cm persegi. Berarti termasuk beton mutu KAS 175 dan termasuk kelas 2. Maka kericak dari batu kapur adalah cocok untuk pembuatan rumah tinggal. Kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan dari jurnal ini adalah agregat halus atau pasir dan dari Muntilan dan kericak batu pecah batu kapur yang digunakan cukup baik dan memenuhi syarat dalam peraturan beton bertulang 1991. Kemudian bahan agregat kasar batu pecah dari batu kapur baik untuk pembuatan beton dengan mutu KAS 175 dan termasuk dalam beton kelas 2. Dari hasil penelitian kekuatan tekan karakteristiknya adalah 215,41 kg per cm persegi. Maka beton dengan campuran 1 Portland semen gresik banding 2 pasir banding 3 kericak ini dapat digunakan untuk pembuatan konstruksi rumah tinggal. Kemudian saran untuk jurnal ini yaitu dari hasil penelitian ini kiranya peneliti menyarankan bahan-bahan alternatif untuk pembuatan konstruksi perumahan yang murah dapat lebih ditingkatkan pada masa-masa yang mendatang dengan mencari bahan bangunan yang murah tetapi memenuhi syarat kualitas yang baik sehingga dapat menekan biaya pembuatan rumah terutama untuk rumah sederhana. Ya, sekian presentasi review sebuah jurnal dari kelompok 4. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.